Hai, apa kabar? Nama saya adalah Nico Omediongkere, VP Research and Analysis di PT Valbuli Asia Futures. Welcome to Valbuli News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai apakah The Fed akan menaikkan suku bunga tahun ini atau tidak. Oke, berhubungan banyak sekali belakangan ini menanyakan kepada saya kira-kira apakah The Fed akan menaikkan suku bunga atau tidak. Saya memutuskan untuk hari ini khususnya membahas masalah kenaikan suku bunga di Amerika Serikat tentunya gitu. Namun jangan lupa kalau misalnya terjadi kenaikan suku bunga pun ini pertama kali sejak 2006. Jadi banyak orang sebetulnya udah sama sekali tidak tahu atau tidak pernah mengalami kenaikan suku bunga di Amerika Serikatnya. Saking lamanya tidak dinaikannya. Dan sekarang tentunya kalau misalnya dinaikkan itu akan menyebabkan aset kelasnya bergerak sangat fluktuatifnya ya karena saking lamanya sudah tidak melihat kenaikan suku bunganya. Nah, kalau kita misalnya melihatnya pada saat ini, karena sudah sekian lama tidak dinaikkan suku bunganya, itu hanya kata-kata saja, tetapi kenyataannya tidak ada gitu. Selama ini saya kadang-kadang sudah belakangan ini sudah malas mendengar statement dari kepala The Fed Janet Yellen karena sebetulnya itu hanya bicara-bicara saja, tetapi tidak ada tindakan yang nyata di mana dia benar-benar menaikkan suku bunganya. Kita melihat di grafik ini juga sejak 2006 sebetulnya sudah tidak ada kenaikan sama sekali. Nah, bahkan ini ada suatu pernyataan yang bagus sekali. Oleh karena itu juga saya ingin menampilkannya di sini di mana Fred Hickey pada 27 Mei yang lalu mengatakan jumlah kali dalam 9,5 tahun terakhir ini petinggi The Fed membicarakan kenaikan suku bunga adalah 3.767 kali yang tertampil di sini juga ya, kita melihat gitu. Tetapi meskipun demikian, jumlah kenaikan suku bunga itu sendiri hanya 0, sama sekali tidak ada kenaikan. Jadi hanya talk saja. Ya, kata orang asing juga talk is cheap gitu. Artinya ya kita bisa bicara saja, itu fine-fine saja, tapi kita harus bertindak pada akhirnya gitu. Dan bahkan dia menambahkan pada saat ini justru mereka melambatkan kenaikan suku bunga, di mana tadinya mereka mengatakan akan menaikkannya pertengahan tahun ini. Nah, sekarang kita ada pertengahan tahun ini, bulan Juni, tidak juga naiknya. Bahkan mereka sekarang mengatakan September. Dan mungkin saja kalau ekonomi tidak membaik dengan cepat, mungkin nanti Desember atau bahkan tahun depannya. So, jangan terlalu memperhatikan menurut saya statement dari The Fed sendiri karena mereka juga sendiri tidak tahu mau bagaimana ke depannya gitu, karena itu mereka melihat dari bulan ke depannya. Nah, ini sekali lagi, Yellen memang mengatakan bahwa dia akan menaikkan suku bunga suatu saat tahun ini, dan memang terakhirnya pada bulan Mei tanggal 22, dia juga mengatakan, yes, we will probably increase interest rates, dan bahkan kebanyakan ekonom yang disurvey sama Bloomberg News juga mengatakan The Fed kemungkinan besar akan menaikkan suku bunga setidaknya 2 kali, September dan juga mungkin meeting berikutnya. Namun, kalau Anda sering mengikuti video ini, saya sudah sering mengatakan juga The Fed menurut saya akan sulit sekali menaikkan suku bunga. Ya, kenapa demikian? Kita melihat saja data-datanya gitu. Kalau kita misalnya melihat jobs report yang terakhir ini yang dikatakan bagus sekali di mana ada 280 ribu lapangan kerja yang dicipta, saya katakan tidak demikian, tidak bagus. Kenapa? Karena kalau kita breakdown dan kita melihat lebih dalam ke dalam jobs report itu, kita melihat bahwa kebanyakan pekerjaan yang diciptakan bulan yang lalu adalah pekerjaan yang gajinya sangat rendah. Misalnya education and health, pengajar, itu plus 74 ribu. Kita melihat juga waiters, itu pelayan di restorannya itu naik 57 ribu. Kita melihat juga misalnya pelayan toko yang pada umumnya hanya mendapatkan UMR atau minimum wage itu naiknya 31.400, dan juga temporary help itu artinya orang-orang yang kerja separuh waktu dan juga kadang-kadang punya 2-3 pekerjaannya karena hanya separuh waktu aja, itu juga naik 20.100 lapangan
kerja. Jadi kita melihat dari bulan ke bulan juga saya melihat ke belakang, kebanyakan pekerjaan yang dicipta atau yang ada di pasar kerja itu hanya yang rendah gajinya. Jadi ini juga tidak akan mendongkrak perekonomian menurut saya gitu. Dan kalau kita melihat grafik ini jelas sekali terpampang bahwa jumlah full-time jobs, artinya job yang penuh waktu itu ya, itu masih kurang dibandingkan misalnya sebelum Global Financial Crisis di tahun 2008-2009. Jadi jumlah lapangan kerja yang dicipta kita melihat di sini juga yang penuh waktu itu sebetulnya tidak banyak itu. Yang tinggi gajinya juga tidak banyak. Yang justru banyak diciptakan pekerjaannya adalah separuh waktu dan dengan gaji rendahnya. Oleh karena itu juga saya melihat the job market is not very healthy. Artinya jobs memang ada, tetapi jobs yang diciptakan bukan jobs yang diinginkan, yang kita ingin melihat di dalam kondisi perekonomian yang sehat gitu, yaitu jobs penuh waktu dengan gaji tinggi. Misalnya di perbankan itu jobs-jobs yang bagus, tapi justru belakangan ini kita melihat banyak bank yang justru lay off atau PHK pegawainya, seperti misalnya terakhir ini kita melihat HSBC yang mau mem-PHK 50.000 orang. Jadi sekali lagi jobs market kalau kita melihat jangan melihat angkanya secara nominal aja, tapi melihat pekerjaan apalah yang diciptakannya. Lalu kita melihat ekonomi secara umum, kita melihat beberapa indikator, saya akan singkat aja, tidak terlalu panjang. Kita melihat sebetulnya sama sekali tidak sehat. Kita melihat pertama ini pesanan barang-barang yang dihasilkan oleh pabrik, new factory orders, kita melihat justru turun 0,50%, yaitu level yang paling rendah sejak tahun 2008. Nah, kita melihat apa yang terjadi di 2008, di mana terjadi global financial crisis. Jadi kita melihat juga kuartal pertama, ekonomi Amerika Serikat itu negatif, bahkan minus 0,7%. Nah, ini juga terbukti dengan factory orders, pesanan barang yang negatif pada saat ini. So, apakah ini ekonomi yang sehat atau tidak? Saya rasa tidak juga ya pada saat ini. Lalu kita melihat data yang berikutnya, industrial production, produksi industrial, kita melihat juga sudah turun 6 bulan berturut-turut dan bahkan paling rendah sejak Januari 2010. Jadi ini juga menunjukkan ekonomi yang melambat secara signifikan dan bukan begitu sehatnya. Lalu kita melihat ke belakang juga apa yang terjadi sekarang juga terjadi pada krisis sebelumnya 2008-2009 dan juga pada tahun 2001. So, ketika ekonominya mengalami resesi. Apakah sekarang kita juga akan mengalami resesi? Kita akan segera tahu ketika ada rilis GDP untuk kuartal kedua di Amerika Serikat. Kita melihat nanti bersama apakah akan 2 kuartal berturut-turut secara negatif atau tidak. Lalu kita melihat ini juga motor vehicle inventories atau stok mobil yang belum terjual. Nah, kalau kita melihat juga di sini belum pernah dalam sejarah ada begitu banyak mobil yang menumpuk, boleh dikatakan yang belum terjual dan hanya ada di dealer saja, tetapi tidak keluar dari lapangan mereka gitu. So, saya melihat juga banyak sekali data kalau kita mau lihat sebetulnya yang menunjukkan bahwa ekonomi Amerika Serikat tidak begitu sehat dan tidak begitu cepat pertumbuhannya. Lalu apalagi di sini saya juga pengen memperlihatkan growth-nya atau pertumbuhan ekonomi kuartal pertama, kuartal ke kuartalnya itu justru paling rendah di Amerika Serikat. Lebih tinggi di Inggris, juga lebih tinggi di Eropa yang udah dilanda selama beberapa tahun masalah gitu, demi masalah. Nah, kita melihat belakangan ini misalnya masalah dengan Yunani juga masih bergulir terus. Dan Jepang yang juga udah melakukan banyak stimulus, lebih gede semuanya. So, paling buruk sebetulnya pertumbuhan ekonominya sekarang justru di Amerika Serikat yang membicarakan kenaikan suku bunga dibandingkan negara ini misalnya Inggris, Eropa, dan Jepang yang justru melakukan banyak stimulus dan juga sama sekali tidak membicarakan kenaikan suku bunga. Jadi agak keliru juga menurut saya untuk melihat apakah akan terjadi kenaikan suku bunga karena justru Amerika lah yang paling buruk sekarang kinerjanya. So kalau kita mau menyimpulkan perekonomian Amerika Serikat pada saat ini seperti Obamatopia disebutnya yang datang dari utopia ya di mana sebetulnya harapannya besar. Ingat juga poster waktu misalnya
Obama mencalonkan diri sebagai presiden, posternya itu ada tulisannya hope. Tapi kita melihat lama-kelamaannya itu hope menjadi hopeless ya. Karena kenapa? Karena ekonominya sebetulnya merangkak ya, maju 2 langkah nanti mundur 1 langkah lagi. So he says, yeah, it's moving again, it's moving a little bit again, but it's not going very fast sebetulnya kalau kita melihat. Lalu kita melihat inflasi. Inflasi juga yang selalu diperhatikan oleh The Fed karena mereka benchmarknya adalah 2%. Dan kalau kita melihat benchmark yang paling favorit dari The Fed atau Bank Sentral di Amerika Serikat, mereka selalu melihat PCE inflation atau Personal Consumption Expenditures Price Index yang hanya naik 0,1% pada bulan Aprilnya atau paling sedikit sejak tahun 2009. Kita melihat sebelumnya krisis ini 2008-2009, inflasi juga turun secara terus-menerus dan itu pun terjadi pada saat ini. So, kita bertanya saja kalau misalnya inflasi hanya 0,1%, apakah mereka akan mampu menaikkan suku bunga? Saya rasa agak sulit sekali ya. Lalu kita melihat juga PPI atau Producer Inflation. Inflation juga di tingkat produsen ya. Nah, produsennya itu kalau tidak bisa menaikkan harga, akhirnya juga akan terrefleksi di consumer price inflation atau CPI. Jadi kalau saya melihat PPI juga turun secara signifikan pada saat ini dan bahkan paling rendah sepanjang series ini dibentuk gitu, saya lihat juga nanti pada akhirnya juga CPI juga tidak akan naik banyak. So, kita melihat perekonomian tidak begitu bagus. Inflasi juga tidak begitu tinggi. Jadi kenapa The Fed harus begitu memburu untuk menaikkan suku bunga? Saya secara pribadi tidak mengerti dan itu juga terrefleksi dalam datanya. Nah, kalau kita melihat juga ada beberapa warnings atau peringatan yang diberikan oleh beberapa orang atau bank yang sangat terpandang di dunia. Kita misalnya melihat Chief Economist dari World Bank, dari Bank Dunia, dia mengatakan bahwa sebetulnya itu prematur atau terlalu cepat untuk menaikkan suku bunganya pada saat ini. Kenapa? Karena itu pasti akan melambatkan perekonomian di Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena itu akan justru menguatkan dolarnya. Dan jika dolar kuat, ekspor itu di Amerika Serikat pasti akan anjlok. Dan itu juga pun terrefleksi di kuartal pertama, di mana ekonomi itu justru negatif pertumbuhannya. Karena net exports itu memangkas 1,9% dari GDP. Lalu Deutsche Bank juga mengatakan bahwa sebetulnya ekonomi pada saat ini di Amerika Serikat tidak siap untuk menghadapi kenaikan suku bunga. Karena growth-nya tidak cukup cepat dan inflasi juga sebetulnya belum membayangi perekonomian pada saat ini gitu. Lalu kita melihat juga implikasinya sekali lagi, kalau misalnya The Fed sampai notot, sampai mengatakan kita harus menaikkan suku bunga karena mereka sudah memburu mengatakan demikian, apa yang akan terjadi adalah bahwa dolar akan makin kuat. Oleh karena itu sekali lagi ekspor di Amerika Serikat akan turun, GDP pun akan turun dan Amerika Serikat kemungkinan akan masuk resesi. Oleh karena itu juga pada akhirnya saya merasa mereka akan menelan ludahnya sendiri istilahnya dan pada akhirnya mungkin akan menurunkan suku bunga lagi dan bahkan menambah stimulus lagi dalam bentuk QE4 yang juga saya sering membahas di video-video ini. Dan ini juga implikasi ke market seperti di Indonesia, itu jangan-jangan kalau dolar makin kuat, rupiah makin melemah, terjadi capital outflow dari Indonesia, dan bursa di Indonesia itu sendiri makin terprosok ke depannya gitu. Kita melihat pada saat ini juga yang kita bicara, indeks sudah turun dari atas 5.500 sampai di bawah 5.000, itu salah satunya penyebabnya adalah bahwa aliran dana itu keluar dari pasar di Indonesia dan balik ke Amerika Serikat di mana bursa saham makin naik dan dolar juga makin kuat ya. Nah, ini juga terrefleksi. Jika misalnya dolar naik, biasanya makronya atau ekonominya di Amerika Serikat itu akan turun. Terbukti dari sini. Dan nanti kedepannya juga kita akan melihat jika misalnya The Fed berani menaikkan suku bunga, US dollar akan makin kuat, itu sudah pasti. Dan makronya akan makin memburuk itu. So, in the end, kesimpulannya, kalau misalnya The Fed menaikkan suku bunga, itu akan merupakan pertama kali dalam sejarah sejak 1960-an bahwa kenaikan suku bunga ini bukan didasarkan
oleh karena ekonomi yang begitu kuat, tetapi oleh karena The Fed sudah keburu mengatakan demikian bahwa itu harus naik. Nah, nanti pada akhirnya saya sangat-sangat khawatir seperti Zero Hedge mengatakan juga gitu kemarin bahwa sekarang kita melihat ekonomi dan bursa begitu addicted atau kecanduan kepada likuiditas yang dipompa oleh bank sentralnya. Kalau misalnya kerannya ditutup, likuiditasnya berkurang secara tiba-tiba, saya khawatir itu bahwa akan terjadi crash di capital markets, di bursa saham, juga di pasar forex di mana dolar akan makin kuat, yang lain akan makin lemah, dan itu akan menyebabkan banyak sekali masalah. Bukan menyelesaikan masalah, tapi justru menambah masalah. Jadi untuk merangkum kembali, kalau misalnya kita melihat data itu baik data perekonomian di Amerika Serikat maupun inflasi, sebetulnya kedua data ini menunjukkan bahwa alasannya untuk menaikkan suku bunga sebetulnya belum terlalu kuat. Namun kita melihat juga The Fed sudah sekian lama membicarakan kenaikan suku bunga, oleh karena itu juga mungkin mereka malu kalau tidak menaikkannya. Tetapi kita melihat juga implikasinya akan sangat besar. Implikasinya sebetulnya kalau kita melihat juga negatif, baik itu untuk perekonomian di dunia dan juga perekonomian di Amerika Serikat. Kenapa demikian? Karena dolar akan terlalu kuat, ekspor pada gilirannya akan turun, dan GDP juga akan negatif. Implikasinya untuk emerging markets seperti misalnya Indonesia juga akan negatif, di mana rupiah akan makin melemah. Dan kita juga bursanya akan mengalami aliran dana yang keluar dari sini, dan dengan demikian juga akan terperosok. Sekian dari saya untuk saat ini. Sampai jumpa di video komentar berikutnya.